hari ini saudara kita akan melanjutkan, yaitu dengan tema doa yang penuh kuasa. Bukan hanya waktunya saja yang banyak, waktunya saja yang panjang, tapi lebih daripada itu doa yang penuh kuasa saudara. Waktunya banyak, tapi kalau tidak berkualitas, tidak efektif, tidak ada kuasa, seringkali juga kurang berarti. Sekarang kita belajar bagaimana doa-doa kita adalah doa yang efektif, doa yang berkualitas, doa yang penuh kuasa, sehingga sungguh-sungguh ada hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya doa kita ada doa yang penuh kuasa, yaitu doa dengan kerendahan hati. Tadi yang kita baca jelas sekali, orang Farisi ahli Taurat doanya dengan kesombongan, berkata, Tuhan aku sudah lakukan ini, itu, macam-macam. Dia dengan sombongnya berkata pada Tuhan. Dia juga berkata, tidak seperti ini pemungut cukai, orang berdosa. Dia doa, tapi saudara dengan kesombongan saudara. Lalu dikatakan Tuhan Yesus, beda dengan orang kedua. Pemungut cukai, tapi dia menyadari dosanya. Dia tersungkur. Dengan kerendahan hati dia mengakui, aku orang berdosa, lalu mohon pengampunan, lalu berjanji tinggalkan dosanya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, doa orang yang kedua ini justru yang dijawab, pulang membuat jawaban doa. Yang pertama, doa dengan tinggi hati tidak didengar oleh Tuhan. Alkitab banyak sekali menulis, kecongkakan, kesombongan itu awal dari kejatuhan saudara. Bahkan Tuhan menentang orang congkak. Tuhan tidak suka dengan orang congkak, maka doanya tidak mungkin dijawab. Tapi Tuhan itu berkenan kepada orang yang rendah hati, menyadari kekurangannya, menyadari dosanya, menyadari butuh Tuhan saudara. Orang yang rendah hati dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu akan diangkat oleh Tuhan. Orang itu berkenan pada Tuhan, doanya akan dijawab oleh Tuhan kalau doa dengan kerendahan hati. Saudara ingat kisah hidup saya juga dulu saudara, dalam hidup saya penuh dengan kesombongan, congkak dengan Tuhan. Karena orang tua saya kaya, saya merasa tanpa Tuhan saya bisa hidup dengan baik, masa depan baik, biaya sekolah, modal kerja pasti bisa dapatkan karena orang tua saya baik, orang tua saya kaya. Tapi ternyata saya mengalami masalah yang fatal, hanya masalah rambut saja, hidup saya hancur. Sampai satu hari saya menyadari kelemahan, tersungkur di bawah kakinya Tuhan, datang pada Tuhan, mengakui hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Baru saat itu saya mendapat jawaban doa, baru saat itu saya mendapat pertolongan daripada Tuhan. Jadi yang pertama, sekali lagi saudara, doa dengan kerendahan hati. 2 Tawarikh pasal 7:14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi merendahkan diri, berdoa dan apa? Mencari wajahku. Lalu ditambah lagi, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Jadi dikatakan kalau ada orang menyadari saudara, datang pada Tuhan, karena dosanya dia tersungkur, dia mengaku, dia merendahkan dirinya, lalu mohon pengampunan saudara, dan berjanji tinggalkan dosanya saudara, maka dikatakan Tuhan